Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asridia Shivana Dewi dari kelas 1C Keuangan dengan nomor absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan saya untuk tugas pengantar bisnis. Pengertian bisnis plan. Bisnis plan adalah gambaran lengkap tentang bagaimana sebuah usaha akan dijalankan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Tanpa perencanaan bisnis, usaha seperti berjalan tanpa arah, tidak tahu targetnya apa, bagaimana mencapainya, dan bagaimana menghadapi resiko. Mengapa memilih bisnis plan ini? Usaha ini saya pilih karena saat sekarang ini jarang yang memperjualbelikan makanan dan snack sehat, sehingga dapat mengurangi jumlah pesaing dan memungkinkan untuk cepat balik modal. Usaha ini juga cocok untuk pekerja kantoran yang ingin hidup sehat. Nama bisnis ini ada Fit Fuel Healthy Meal and Snack Box, yaitu bahan bakar kebugaran. Ide produk, layanan catering makanan, dan kotak camilan sehat siap santap, rendah gula, tinggi protein dan serat, dan sudah dihitung kalorinya. Target pasar, pekerja kantoran yang sibuk, dan individu yang sedang diet atau gaya hidup sehat. USP atau Unique Selling Proposition, kombinasi meal plan dan snack box mingguan. Pelanggan tidak hanya mendapatkan makan siang utama, tapi juga 2-3 pilihan camilan sehat yang berbeda setiap hari. Semua dikirimkan satu kali di pagi hari. Estimasi biaya. Estimasi biaya item modal awal, yaitu peralatan dapur dengan biaya 3 juta rupiah dengan keterangan peralatan masakan tambahan, timbangan digital, dan food processor. Kedua, ada kemasan dan branding awal dengan estimasi biaya 2.500.000 dengan keterangan kotak makanan ramah lingkungan, stiker logo, kartu kalori. Yang ketiga, ada persediaan awal dan bahan baku dengan estimasi biaya 1.500.000 dengan keterangan bahan baku segar untuk 1-2 minggu pertama. Yang keempat, ada pemasaran awal dengan estimasi biaya 1 juta dengan keterangan biaya foto produk, iklan Instagram atau Facebook kecil-kecilan. Yang terakhir ada modal kerja operasional 1 bulan. Estimasi biaya 2 juta dengan keterangan biaya listrik, gas, transportasi, dan pengiriman. Total modal awal yaitu 10 juta. Diasumsikan modal berasal dari tabungan pribadi. Selanjutnya ada analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Modal awal rendah, USP jelas, meal dan snack. Yang selanjutnya ada perhitungan kalori akurat. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Kapasitas produksi terbatas dan ketergantungan bahan segar. Peluang atau opportunities yaitu tren gaya hidup sehat meningkat dan potensi kemitraan dengan gym atau kantor. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Kompetitor harga, kenaikan harga bahan baku, dan resiko reputasi online review. Selanjutnya ada rencana operasional usaha. Yang pertama ada penerimaan pesanan, selanjutnya ada pengadaan bahan baku, selanjutnya ada persiapan dan produksi, selanjutnya ada pengemasan, pengiriman, dan quality control. Struktur organisasi yang saya pilih yaitu yang pertama ada CEO sebagai tanggung jawab dan wewenang, yaitu penentuan strategi, pengadaan bahan baku, keuangan atau akuntansi, dan pemasaran digital. Selanjutnya ada chef utama dengan tanggung jawab perencanaan menu, kontrol kualitas makanan, perhitungan nutrisi, dan manajemen stok bahan baku. Selanjutnya ada asisten produksi dengan tugas membantu proses prep atau cuci maupun potong, pengepakan, dan menjaga kebersihan dapur. Terakhir ada kurir atau logistik dengan tugas dan tanggung jawab pengiriman pesanan harian, dapat menggunakan layanan kurir pihak ketiga atau ojek online di awal untuk menekankan biaya tetap. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen atau SIM. SIM digunakan untuk mengelola data penjualan, stok barang, dan laporan usaha. Sistem ini memanfaatkan aplikasi marketplace, media sosial, serta Microsoft Excel untuk pencatatan data.
Fungsi SIM yaitu yang pertama ada manajemen pelanggan atau CRM. Mencatat data pelanggan seperti nama, alamat, riwayat pesanan, dan feedback. Dan alat yang bisa digunakan ada Google Contacts atau Spreadsheet. Yang kedua ada manajemen pesanan. Mereka pesanan mingguan atau harian, status pembayaran, dan delivery time slot. Alat yang bisa digunakan yaitu yang pertama Google Form, dan yang kedua ada Google Sheet. Yang ketiga ada manajemen stok, mencatat bahan baku yang masuk dan keluar untuk meminimalkan waste. Alat yang digunakan ada Google Sheet sederhana atau aplikasi stok F&B gratis. Yang terakhir ada analisis kerja, pemantauan KPI, misal jumlah repeat order, paket terjual per minggu, rating kurir. Alat yang biasa digunakan, laporan summary dari Google Sheet. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi atau SIA. SIA digunakan untuk mencatat transaksi keuangan seperti pemasukan dan pengeluaran, menghitung harga pokok penjualan, serta menyusun laporan laba rugi dan arus kas secara sederhana. Sistem akuntansi harus sederhana dan terpisah antara akun bisnis dan pribadi. Fokus pada laporan laba rugi dan arus kas untuk memantau balik modal. Fungsi SIA pencatatan adalah sebagai pencatatan harian. Mencatat semua transaksi harian, pendapatan dari PO, biaya bahan baku, dan biaya operasional kecil seperti gas dan listrik. Selanjutnya ada pencatatan biaya tetap, mencatat gaji, biaya internet, langganan, dan penyusutan peralatan. Selanjutnya ada laporan laba rugi dibuat bulanan menghitung pendapatan total, dikurangi harga pokok penjualan, dikurangi biaya operasional untuk laba bersih. Ini adalah dasar untuk mengukur BEP. Selanjutnya ada laporan arus kas dibuat bulanan, memastikan kas masuk dan keluar tercatat dengan benar, menghindari kekurangan likuiditas. Yang terakhir adalah alat akuntansi. Aplikasi akuntansi sederhana seperti contoh buku kas, Chris Hand, atau Excel, atau Google Sheet. Disarankan memulai dengan Google Sheet yang terstruktur sebelum beralih ke aplikasi yang berbayar. Selanjutnya ada rencana keuangan. Perhitungan rencana keuangan untuk bisnis ini dengan modal 10 juta rupiah, harga jual rata-rata per unit, paket harian 50.000. Selanjutnya ada biaya variabel rata-rata per unit, biaya bahan baku dan kemasan 25.000. Selanjutnya margin kontribusi per unit 25.000, biaya tetap bulanan seperti gaji asisten dan operasional 2 juta rupiah. Perhitungan balik modal break even point atau BEP. BEP unit atau unit per bulan. Ini adalah jumlah paket minimum yang harus dijual setiap bulan agar pendapatan sama dengan total bulanan, biaya tetap ditambah biaya variabel. BEP unit memiliki rumus BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. 2 juta rupiah dibagi 25.000 dengan unit 80 unit. Selanjutnya ada BEP rupiah, nilai penjualan per bulan. Ini adalah nilai total pendapatan yang harus dicapai setiap bulan agar terjadi BEP. BEP rupiah memiliki rumus BEP unit dikali harga jual per unit. 80 unit dikali 50.000 sama dengan 4 juta. Dengan kesimpulan, Fitwel harus mencapai penjualan minimum 4 juta atau per paket bulan untuk menutup semua biaya operasional. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi sederhana pada 3 bulan pertama. Dengan keterangan target penjualan per unit pada bulan pertama 60, bulan kedua 100, dan bulan ketiga 150. Untuk pendapatan penjualan pada bulan pertama adalah 3 juta dengan asumsi 50.000 kali unit. Terus yang ke bulan kedua ada 5 juta, bulan ketiga ada 7.500.000. Selanjutnya ada biaya variabel 25.000 per unit. Untuk bulan pertama ada 1.500.000 rupiah. Bulan kedua ada 2.500.000 rupiah. Bulan ketiga ada 3.750.000 rupiah. Margin kontribusi A, B variabel. Pada bulan pertama 1.500.000 rupiah, pada bulan kedua 2.500.000 rupiah, pada bulan ketiga 3.750.000 rupiah. Biaya tetap untuk bulan pertama ada 2 juta, bulan 2 dan 3 juga 2 juta.
Laba rugi bersih sebelum pajak. Pada bulan pertama mengalami kerugian sebesar 500.000, pada bulan kedua memiliki laba 500.000, bulan ketiga memiliki laba 1.750.000. Estimasi waktu balik modal. Modal awal 10 juta dengan keterangan bulan pertama rugi 500.000. Bulan kedua untung 500.000. Bulan ketiga untung 1.750.000. Sisa modal yang harus ditutup pada bulan ketiga adalah 8.250. Bulan keempat dengan asumsi laba 1.750. Sisa modal yang harus ditutup adalah 6.500. Pada bulan kelima dengan asumsi yang sama, sisa modal yang harus ditutup adalah 4.750.000. Pada bulan keenam, asumsi laba sama, sisa modal yang harus ditutup adalah 3 juta. Pada bulan ketujuh, dengan asumsi laba yang sama, sisa modal yang harus ditutup adalah 1.250.000. Estimasi waktu balik modal, sisa modal awal setelah 7 bulan adalah 1.250.000. Waktu tambahan, sisa modal dibagi laba bersih bulanan, sama dengan 1.250 dibagi 1.750.000, sama dengan 0,71 bulan. Total waktu balik modal adalah 7 bulan ditambah 0,7 bulan, yaitu 7,7 bulan. Kesimpulan waktu balik modal, dengan strategi pertumbuhan yang realistis, Fitval diperkirakan akan menutup modal investasi awal dalam waktu sekitar 7-8 bulan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.